PAC itu ada Ikrar, Gus Imron dan juga Sri Mulyani dan Multiarti. Sekarang secara mekanisme bagaimana Pak untuk? Nah ini perlu dijelaskan, silakan dari DPW. Ya, mekanisme musyawarah cabang ini sebenarnya adalah bagaimana memang DPW dan DPW melihat perjalanan DPC PKB Kabupaten Tangerang. Nah, mekanismenya memang kita melakukan penjaringan kepada kader-kader potensial yang memang layak untuk menjadi nahkoda DPC PKB Kabupaten Tangerang. Nah, dari hasil pemetaan DPW itu memang sudah muncul yang diumumkan tadi dari kawan DPP itu 5 orang. Kemudian juga pimpinan sidang tadi juga membuka ruang kepada peserta muscab untuk bisa juga jika ada memang usul-usulan tambahan. Dan tadi didapatkan ada 4 usulan tambahan. 4 orang itu salah satunya anggota DPRD Provinsi Haji Imron, kemudian juga anggota DPRD Kabupaten Tangerang Pak Ikrar, kemudian juga Ketua Perempuan Bangsa dan juga memang sekretaris dari Perempuan Bangsa. Nah, tahapannya memang nanti pada mendekati akhir bulan itu DPW akan mengagendakan UKK tahap 1, yang mana tahap 1 itu adalah psikotes terkait kepribadian, kemudian juga kemampuan dalam memimpin, dan itu memang arahan yang diarahkan oleh DPP. Kemudian nanti tahap kedua itu adalah wawancara terkait visi misi gagasan jika dipercaya menjadi ketua DPC Kabupaten Tangerang. Itu saja. Untuk mekanisme pemilihannya itu berarti ditunjuk atau Semua keputusan ini bukan pemilihan, semua keputusan itu nanti DPP PKB yang memutuskan. Semua usulan itu akan didorong ke DPP, kemudian tadi ada tahap UKK pertama dan tahap UKK tahap kedua. Kalau untuk penetapannya tanggal berapa? Penetapannya nanti akan diselenggarakan secara virtual seluruh DPC se-Banten, karena ini musabnya serentak. Hari ini berketepatan dengan musab Kabupaten Tangerang, besok Kota Tangerang, kemudian masih ada 3 DPC lagi yang belum musab. Nanti pasca UKK itu akan diumumkan by daring oleh DPP, dan itu mendekati harlah PKB. Pak, sedikit Pak terkait yang tadi Pak sempat ada kericuan dari DPC. Jadi gini, memang ini kadang-kadang salah info ya, salah ada yang menghembuskan bahwa di muscab ini ada pemilihan. Jadi mereka merasa bahwa mereka harus ikut nih karena ada pemilihan. Ternyata memang di muscab ini tidak ada pemilihan. Dan tadi yang ngaku Ocit ya, Ocit itu setahu saya dia tidak masuk SK PAC Kelapa 2. Nanti bisa kita tunjukkan SK-nya. Beliau tidak masuk, setahu saya. Beliau dulu aktif di P3. Ya setelah itu dia kalau nggak salah sekarang KNPI ya. Di KNPI kalau nggak salah, ketua KNPI Kelapa 2. Tapi setahu saya beliau tidak masuk di SK PAC. Jadi kalau mengatasnamakan PAC, saya meragukan itu. Karena nanti SK-nya saya bisa tunjukkan bahwa SK yang masih sah bukan Ocit, Rosid itu klarifikasi. Saya kira tidak ya, itu kan hanya aspirasi. Saya kira kenapa kita tadi melarang masuk karena memang beda maksudnya gitu. Maksudnya takutnya mereka mikir bahwa ini ada pemilihan, jadi harus masuk one man one vote atau gimana harus masuk gitu kan. Ternyata kan memang tidak ada pemilihan. DPP itu seleksinya lewat tadi kayak kinerja. Saya dinilai ya, alhamdulillah dinilai kinerja, kenaik enggak secara legislatif saya naik, menang nggak waktu pilkada saya menang ya gitu, walaupun dukung Pak Maisal dan Bu Intan kan saya menang, PKB menang kan dukung. Terus kantor punya nggak, saya punya kantor, saya bangun kantor sendiri. Jadi dari kriteria itu saya tadi dinilai 81% dan dinyatakan sangat baik gitu ya. Itu artinya bahwa ini apresiasi dari DPP untuk yang sudah menjabat. Nanti kedepannya juga gitu, nanti akan diukur tadi kemampuan tadi ya, psikolog tes kemampuannya diukur kembali. Nanti terakhir diwawancara sama DPP, diwawancara kesanggupan target 2029 kayak apa yang akan dilakukan, program kerjanya apa. Nah nanti tanda tangan fakta integritas lagi. 2029 berani naik berapa? Tadi juga sempat disuarakan perubahannya Pak ya? Iya, ya itu nanti perubahannya nanti nanti waktu
waktu wawancara sama DPP itu akan ditanya nanti 2009 berani naik berapa, ya kan? Pilkada menang apa enggak, gitu kan? Nanti apalagi program yang apa tadi kalau Kang Cucu tadi bilang berani nggak nanti ketua DPC ngadakan 1 ambulan per kecamatan, berarti 29 kecamatan harus beli ambulan, berani nggak itu? Nah itu nanti yang fakta integritas akan kita tanda tangan kalau memang dipilih kembali. Nah ini kan prosesnya masih berjalan, nanti kita tunggu saja. Tapi tadi itu klarifikasinya seperti itu, bahwa tadi yang koordinatornya itu bukan bukan kader kita, bukan masuk dalam struktur PAC, tidak masuk. Dan saya melihat tadi, saya kan lihat juga itu banyak yang saya tidak kenal. Artinya kalau aslinya struktur pasti kenal dong. Artinya yang baju putih itu tuh nggak ada yang kenal? Nggak ada yang kenal saya, nggak ada yang kenal saya. Bahkan tadi ada yang kececer ID-nya gitu, apalah tadi itu. Bisa dicek lah tadi itu ID-nya. Katanya ada luka ringan juga dari. Enggak, seharusnya tidak ada. Seharusnya tidak ada karena tadi cuma dilarang masuk saja. Cuma tadi kan menghalangi ketika tamu apa masuk aja. Jadi kekhawatiran dia 2 periode Pak katanya Pak. Oh gitu, takut 2 periode? Iya. Waduh, ini bahaya kalau takut 2 periode. Kalau Bapak sendiri optimis nggak Pak bisa pilih lagi? Waduh, kalau dijawab optimis ya, saya sih yakin ya nggak yakin, tapi saya akan buktikan dengan kinerja. Gitu, saya akan buktikan dengan kinerja. Kalau yang tadi ketakutan 2 periode ya nggak ngerti apa yang maksudnya yang dinilai apanya gitu. Nilai katanya untuk ke bawahnya tidak menyentuh gitu. Terobosan apa Pak nanti Pak? Ya memang gini, tapi memang gini ya, saya sampaikan memang ketua ini tidak mudah. Saya tadi di LPG saya sudah sampaikan bahwa mungkin kekurangan saya banyak, tapi juga saya punya prestasi gitu. Kalau setelah pemimpin pasti punya kekurangan gitu. Nah memang 2029 PAC dan ranting yang kita sudah bentuk itu hampir 247, artinya kan luar biasa. Gitu kan. Kalau saya keliling tiap hari aja itu mungkin belum tentu menentu semua. Nah makanya kita bagi per dewan setiap dewan akan memangku di dapilnya masing-masing. Itu kan salah satu bentuk pedulian kita. Salah satu strategi dari DPC bagaimana semuanya biar tersentuh. Dengan program dewan mereka akan tersentuh gitu. Kalau saya sendiri kan nggak mungkin menyentuh semuanya gitu. Ya setiap event sih ketuanya pasti kita panggil, koordinasi semua pasti jalan, kegiatan juga pasti semua tersinergi. Tapi memang kalau disuruh yang tadi ada yang katanya tidak tersentuh ya mungkin memang belum tersentuh. Oke, Pak, terobosan kalau kepilih lagi apa Pak? Ke depan yang jelas target kita harus naik. Kalau 2024 saya pas Partai Integritas persis saya ditanya berapa naiknya, saya bilang 6 dan alhamdulillah sampai. Dan ditanya lagi punya gedung nggak, saya yakin insya Allah saya bisa bangun DPC. Itu semua tercapai. Banyak hal ya yang ditargetkan, sebenarnya tidak itu banyak, tapi 2 itu yang menonjol saya kira ditargetkan. Ke depan insya Allah saya akan membuat program lain selain itu. Tentunya kenaikan kursi insya Allah kita target kenaikan Berapa, kursi. Pak? Kalau saya hitung secara rasional insya Allah 9. Insya Allah 9. Dan insya Allah menjadi ketua DPR di Kabupaten Tangerang. Pak, dari sama tadi saya terlibat itu siapa? Semuanya berat. Pak, tadi disinggung soal transformasi pesantren di DPP itu seperti apa Pak? Transformasi pesantren lewat ketum kita. Ya di ini aja. Langsung masuk pesantren. Transformasi pesantren biar satu santri itu Programnya. Oh iya, tadi arahan dari Pak Cucun mengarahkan itu memang kami harus mempunyai terobosan bagaimana memang kader-kader di bawah itu melihat turun ke bawah, melihat bagaimana pondok pesantren di sekitaran kawan-kawannya kader PKB, sehingga kawan-kawan kader PKB itu bisa melihat langsung bagaimana kalau ada pondok-pondok yang memang sanitasinya kurang, itu bisa diusulkan melalui pokok-pokok pikiran sehingga ini bisa ditindaklanjuti seperti itu. Dan sebenarnya di Kabupaten Tangerang kan sudah ada program kita. Tadi sudah saya sampaikan ke Ketum bahwa program yang diinisiasi Ketum memang melihat di Indonesia ini masih banyak sanitasinya buruk pondok pesantren ini. Ada yang namanya apa? Budikan. Apa kalau di sini? Yang gatal-gatal bengkak gitu. Nah, itu ya. Itu Ketum pengennya sanitasinya beres, sanitasinya bersih, bagus, baik gitu sehingga pondok pesantren ini tidak dilihat pandang mata. Kadang-kadang kan
nggak betahnya di pondok pesantren gara-gara kebersihannya yang sakit kulit gitu. Nah tapi kita jawab bahwa alhamdulillah di Kabupaten Tangerang ini kita punya program namanya Sanitren, dan itu inisiasinya Partai Kebangkitan Bangsa. Ada lagi program lagi Aspontren, ya asrama pondok pesantren yang tahun ini udah mulai jalan gitu. Kalau nggak salah 200 titik pondok pesantren. Kalau Sanitren kan udah 700 sekian pesantren gitu yang udah berjalan. Ada pendataan nggak Pak terkait pesantren yang masih kurang sanitasinya? Insya Allah nanti kita minta seluruh kader PKB, baik pengurus ranting, pengurus PAC dan juga dewannya untuk mendata semua pesantren yang memang masih membutuhkan sarana air bersih ya, sarana air bersih, sanitrennya nanti biar nanti kedepannya pondok pesantren ini makin maju. Kalau jumlah pondok pesantren di Kabupaten Tangerang ada berapa? Banyak, yang terdata aja hampir berapa itu? Banyak Pak, saya nanti coba dicek ya, yang terdata aja hampir 4.000 kalau nggak salah. 4.000 ya? Itu karena pondok rata-rata kobong ya, kebanyakan kobong itu yang banyak gitu ya. Calapi yang banyak, dan itu memang biasanya butuh disentuh gitu. Makanya Aspontren kita ini untuk asramanya itu yang penting, karena biasanya di kobong-kobong itu ya mohon maaf ya kurang representatif lah ya, kurang bagus lah masih gitu. Tapi itu perlu kita bantu. Cukup ya? Sudah ya.